Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Saya doakan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, ya, dan selalu bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya nanti menyampaikan tentang kehilangan dan berduka. Nah, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Ya, tentunya dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan ataupun berduka. Nah, misalnya kehilangan dari segi fisik ya, anggota tubuh, bisa kehilangan harta benda ya, bisa barang, uang, ataupun kita bisa kehilangan orang yang kita sayangi. Dan tentunya kita juga mengalami dari kehilangan ini bisa berefek pada rasa berduka atau duka cita. Nah, nanti kita akan coba diskusikan tentang apa itu kehilangan, kemudian jenis-jenis kehilangan, berduka itu sendiri seperti apa, tahapan berduka, respon berduka, sampai bagaimana implementasi kita sebagai seorang perawat pada pasien yang mengalami duka cita. Nah, apa itu kehilangan? Nah, kehilangan di sini diartikan situasi secara aktual, artinya ataupun maupun potensial yang bisa dialami oleh seseorang ketika terjadi perubahan dalam hidup, berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang sebelumnya ada, tetapi sekarang sudah tidak ada. Ya, sebelumnya ada baik sebagian ataupun keseluruhan ya. Contoh tadi misalnya seseorang atau pasien mengalami kehilangan anggota tubuh karena diamputasi, atau mungkin karena adanya luka bakar di wajah yang tadinya wajahnya halus, sempurna, tiba-tiba dia mengalami kehilangan sebagian, atau maaf ya, misalnya kalau kehilangan keseluruhan ya, misalnya pada saat bencana alam banjir atau gempa bumi, nah itu ya, rumahnya sudah tidak berbentuk atau rata dengan tanah, itu kan kehilangan semuanya, harta bendanya juga hilang, terkubur atau kena ke bawah banjir. Nah, ini salah satu dari bentuk kehilangan secara keseluruhan tadi. Tipe dari kehilangan ini mempengaruhi tingkat distres. Setiap orang atau setiap individu berespon terhadap kehilangan secara berbeda. Ada yang dalam waktu lama dia baru bisa menerima bahwa maaf ya, dia tidak berjodoh dengan saya misalnya, atau yang sudah menikah ternyata harus kehilangan orang yang disayangi, baik itu meninggal atau dikhianati oleh pasangan. Nah, ini respon seseorang pasti berbeda. Ada yang ya sudahlah, namanya udah qadarullah ya, takdir saya seperti ini, atau mungkin ya dendam ya, ada perasaan dendam, atau naudzubillah ya, bisa sampai gangguan jiwa. Nah, ini nanti akan kita coba bahas berikutnya ya. Kehilangan yang nyata contohnya seperti apa? Pada anggota tubuh ya, anak, hubungan di tempat kerja, kemudian kehilangan harga diri atau rasa percaya diri. Apalagi sekarang marak sekali proses bullying, atau kita bisa katakan pelecehan, penghinaan, diskriminasi, baik itu dari segi fisik, menghina secara fisik atau kemampuan seseorang, sehingga orang-orang dengan kondisi seperti ini seringkali menjadi depresi dan akhirnya berisiko untuk bunuh diri. Ini ya, jadi sangat pengaruhnya tuh luar biasa bullying terhadap percayaan diri seseorang. Jenis kehilangan, di sini ada kehilangan objek eksternal, lingkungan yang dikenal, kehilangan sesuatu atau individu yang berarti, dan kehilangan pekerjaan. Coba kita bahas yang pertama dulu. Kehilangan objek eksternal, contohnya apa? Kecurian, kecolong, atau kehancuran akibat bencana alam. Ya. Berikutnya adalah kehilangan lingkungan yang dikenal. Contohnya kehilangan karena pindah rumah yang tadinya sudah dekat dengan tetangga sekitar, sudah akrab ya. Tetapi sekarang harus atau terpaksa berpindah. Kemudian dirawat di rumah sakit. Itu juga tidak bisa melakukan seperti semula ya. Tadinya bisa sekolah,
bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekarang harus diopnam, dirawat, berpindah pekerjaan sebagai bentuk risiko dari pekerjaannya dia, misalnya itu pasti akan ada rasa loss ya, kehilangan. Berikutnya adalah kehilangan sesuatu atau individu yang berarti. Contohnya apa? Kehilangan pekerjaan, kepergian anggota keluarga atau teman dekat ya. Pergian di sini ditinggal meninggal ya misalnya, atau pergi jauh. Kehilangan orang yang dipercaya atau kehilangan ya ini pet ya atau binatang peliharaan. Saya misalnya hobi sekali memelihara kucing misalnya atau kelinci. Oh, kucingnya mati. Nah, ini bisa juga sampai menangis, sampai benar-benar sedih berhari-hari, itu juga ada. Oke, lanjut ya. Berikutnya apa? Kehilangan aspek diri. Aspek diri ini terdiri dari fungsi psikologis ataupun fisik. Contoh kehilangan anggota tubuh. Hilang bentuk tubuhnya, contoh yang sudah sempat saya sampaikan di awal, contoh misalnya karena harus diamputasi atau mungkin perubahan terhadap fisik seperti rambutnya rontok pada pasien-pasien kanker ya, atau jadi kurus sekali sehingga dia akan berubah fungsi fisiknya pasti ya, jadi lemah, sudah tidak seperti pada saat sehat. Psikologisnya juga berubah. Contohnya dia akan mengalami rasa minder, tidak percaya diri lagi. Ada rasa gangguan citra tubuh, ada keputusasaan dalam hidup, rasa tidak berdaya, itu fungsi psikologis. Atau misalnya pada orang-orang yang dia mengalami post power syndrome sehingga dia sudah tidak contoh ya, dulu menjadi seorang pimpinan atau seorang direktur dari perusahaan atau instansi tertentu, setelah pensiun ternyata sudah tidak dihargai lagi oleh anak buahnya. Ini juga akan bisa mengurangi mengalami perubahan di fungsi psikologis karena kehilangan aspek diri tadi. Oke, kehilangan hidup. Misalnya apa? Kehilangan karena kematian anggota keluarga, teman dekat, atau diri sendiri. Nah, ini ya. Berikutnya duka cita. Duka cita ini merupakan proses di mana seseorang mengalami respon psikologi, sosial, fisik terhadap kehilangan yang dipersepsikan. Karena persepsi seseorang terhadap sesuatu yang membuatnya dia sedih, atau di sini adalah loss, kehilangan, berbeda-beda. Ada yang putus asa berlebihan, ada yang melihat sisi positif, oh ini memang qadarullah, Allah itu ternyata sayang sama saya dengan memberikan ujian supaya manusia itu lebih dekat dengan Allah. Nah, ini orang kan beda-beda ya, ada yang memaknainya secara positif, ada juga yang negatif, merasa jadi kesepian, sudah tidak berdaya lagi, sedih yang berkepanjangan, rasa bersalah dan marah, bahkan tidak hanya menyalahkan diri sendiri, kadang menyalahkan orang lain dan Tuhan. Kenapa sih Allah tidak sayang sama saya? Memberikan cobaan yang begitu berat kepada saya bertubi-tubi misalnya. Ini bentuk dari beberapa respon dari kehilangannya. Proses duka cita ini juga memiliki sifat yang mendalam, internal, menyedihkan dan berkepanjangan. Yang namanya duka cita itu berkepanjangan. Duka cita dapat ditunjukkan melalui pikiran, perasaan seseorang ataupun perilaku, ya kan? Kalau perilaku dia jadi menyendiri, tidak mau mandi, ya. Misalnya dia makannya jadi tidak berselera atau makannya justru tambah banyak, ini kan beda-beda tiap orang ya. Kemudian perasaan ya sedih ya atau berduka cita tadi atau merasa sepi, tidak merasa sendirian di dalam hidup ini gitu ya. Ini ya ditunjukkan dari situ. Butuh waktu yang cukup lama dan upaya yang cukup harus ekstra ya untuk mencapai kembali fungsi baik itu fisik maupun psikologis, sosialnya juga yang efektif. Tahapan berduka ini yang pertama adalah denial ya atau penyangkalan, shock. Gak percaya ini terjadi sama saya. Gak mungkin. Dia itu tadi baik-baik saja kok, teman saya tuh tadi ngobrol, saya baru ngobrol sama dia. Kenapa sekarang tiba-tiba dia gak ada? Karena dia pingsan misalnya tiba-tiba gak ada, bisa jadi karena dia ada bawaan penyakit jantung misalnya ya. Ini gak percaya, gak mungkin ini terjadi sama saya. Itu denial fase pertama atau penyangkalan. Kemudian anger ya, marah.
diekspresikan bisa kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman, Tuhan, ya tadi ya, Tuhan, keluarga, teman, atau pemberi perawatan kesehatan. Marah terhadap perawat, marah terhadap rumah sakit X yang tidak bisa ini menyembuhkan penyakit anak saya. Contoh ya, atau keluarga, tadi nggak buru-buru dibawa sih ke rumah sakit sehingga ini terlambat, nyalahin keluarga atau teman. Tuhan, kenapa cobaannya begitu berat buat saya ya Allah, gitu misalnya ya. Yang berikutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Terjadi ketika individu menawar atau seandainya saja ini tidak terjadi saat ini kepada saya, seandainya itu berandai-andai, kita tawar-menawar terhadap kejadian yang kita alami. Seandainya ada sedikit waktu untuk saya, ini upaya memperlama kehilangan yang tidak dapat dihindari, karena udah aku taruhlah kembali lagi ya. Tapi yang namanya manusiawi itu kan up and down ya, kadang naik turun nah iman seseorang. Ini proses ini pasti dilewati oleh siapapun orang. Namanya orang itu manusia yang lemah. Jadi ya tempatnya berkeluh kesah ya. Ibaratnya manusia ya tempatnya salah dan dosa iya, suka mengeluh iya karena dikasih hujan ngeluh ya. Dikasih panas sedikit juga ngeluh. Ya itulah ya. Makanya penting untuk kesehatan psikis kita ya salah satunya adalah syukur dan sabar. Kalau kita disakiti orang ya berusaha untuk forgive dan forget. Nah, itu yang susah di situ. Depresi yang keempat, depression, ini terjadi ketika kesadaran akan kehilangan menjadi akut. Jadi ada fase depresi di mana seseorang yang mengalami kehilangan ini bisa depresi ringan, sedang, berat, sangat berat. Ya kita berharapnya tidak sampai yang sampai sedang gitu ya. Misalnya depresi ringan, dia sedih sekali, menyendiri, merasa beberapa hari atau sampai 1 minggu mungkin dia merasa, awalnya mungkin bagi orang yang kehilangan seperti mimpi, tapi setelah 1 minggu, sebulan lah biasanya ya, setelah sebulan dia baru merasakan, oh ternyata memang benar-benar tidak ada di sisi saya lagi misalnya. Ya sampai akhirnya kita bisa menerima kenyataan bahwa ini memang sudah terjadi sama saya, tinggal coping kita mau positif apa negatif. Kalau mau positif berarti kita memaknai dari kehilangan itu sebagai bentuk ujian, bentuk sayangnya Tuhan Allah pada kita. Tapi kalau negatif, terus membenci orang lain, berdendam ya, kemudian benci atau malah jadi tidak percaya lagi sama takdir Allah atau tidak percaya dengan kehendak Allah sehingga dia jadi tidak melaksanakan perintah Allah malah ya. Nah, ini adalah bentuk yang negatif. Atau malah jadi kebawa oleh lingkungan, masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik. Apalagi naudzubillah sampai narkoba, sampai minum-minuman keras, rokok nggak pernah pulang, nyusahin orang tua misalnya. Ini ya. Nah, teori Bowlby, kalau yang tadi itu menurut Kabel-Roche, berikutnya adalah mati rasa. Pertama itu penyangkalan sama terhadap kehilangan. Mati rasa tadi nggak percaya, shock. Kerinduan emosional akibat kehilangan orang yang dicintai. Protes hampir sama ya, hanya istilahnya aja yang beda ini. Protes kehilangan yang tetap ada. Memang sudah terjadi, tapi protes. Kenapa ini terjadi sama saya sih? Kekacauan kognitif, putus asa emosional, mendapatkan diri kita itu sulit melakukan fungsi. Udah nggak semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Buat apa saya harus bekerja, lagian juga nanti misalnya nggak dibawa mati misalnya ya, ada perasaan malas untuk melakukan kegiatan. Reintegrasi atau reorganisasi kesadaran diri ya, sehingga bisa mengembalikan hidupnya seperti semula, lebih semangat lagi, ibadahnya ditambah, kemudian bekerjanya juga lebih semangat. Ini menurut teori John Harvey. Ini sama hampir ya, shock, menangis dengan keras, menyangkal, nggak mungkin ya. Instruksi pikiran, distraksi, dan meninjau kembali kehilangan secara obsesif. Jadi ditinjau kembali, relaksasi diri sendiri gitu ya, mau mikir kayak ini udahlah, ini memang udah terjadi. Tapi
ya naik turun tadi, kadang bisa sampai tahap akhir menerima, tapi akan kembali lagi pada fase pertama. Kalau fase pertama ini tidak bisa terlewati, maka orang itu beresiko terhadap masalah psikologis atau gangguan jiwa bisa terjadi kalau tidak sampai tahap acceptance atau menerima. Menceritakan pada orang lain sebagai bentuk luapan emosi. Ini bagus ya, coping adaptif, tapi bagi seseorang yang bisa memberikan solusi atau memang orang yang bisa dipercaya. Ya, biasanya ketika ada teman kita, gimana kok bisa terjadi kayak gitu? Kita cerita, meluapkan semuanya, kemudian ya membayangkan lagi, menceritakan lagi peristiwa kehilangan itu. Itu sebagai bentuk coping juga ya, coping atau bagaimana kita berespon terhadap stres atau kehilangan. Teori berikutnya Rodebald, reeling yang pertama. Klien mengalami shock, tidak percaya atau menyangkal sama ya, merasa healing. Klien mengekspresikan penderitaan yang berat, rasa bersalah, kesedihan yang mendalam, kemarahan, kurang pemarah. Yang ketiga, marah, nggak konsentrasi, gangguan tidur. Biasanya kalau ini ada pengalaman ya diri saya sendiri ya, ataupun teman saya. Jadi karena kehilangan suami sama anaknya, meninggal bersamaan pada tengah malam gitu ya, misalnya jam 1 atau jam 12, dia akan alam bawah sadarnya itu secara refleks akan terbangun di jam itu, jam dimana kejadian itu berkesan atau memang sangat memukul perasaannya. Seperti yang saya rasakan, saya terbangun di jam 11 sampai jam 1 malam, jam 11 atau jam 1 malam. Itu saya alami beberapa hari. Ya mungkin karena trauma atau di alam bawah sadar perasaannya sudah tidurnya lama gitu, sudah marem, tapi ya tiba-tiba terbangun saja jam 11 atau jam 1, di mana kejadian yang kurang baik atau kurang membuat saya trauma itu terjadi gitu. Ya, perubahan nafsu makan. Pasti ada yang maamnya jadi kurang, malas makan gitu ya, nggak selera, atau makannya jadi banyak banget ya. Jadi stres ini bisa berimbas pada peningkatan berat badan atau penurunan berat badan, capek, merasa lelah, tidak nyamanan fisik ya. Nah, pasti karena tadi banyak pikiran, kurang tidur, jadi fisiknya juga akan berimbas. Dealing, hadapi dong kenyataannya. Ini teori yang tadi. Tahapan keempat adalah mulai beradaptasi. Ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk beradaptasi. Berusaha aktif lagi dalam kehidupan sosial. Ada pendukung, apalagi ada pendukungan dari keluarga. Terapi duka cita jika memang diperlukan. Dari orang yang terdekat, dari orang yang mampu, misalnya dari tenaga kesehatan, rohaniawan. Membaca bimbingan spiritual, sering mendengarkan kajian, sering mendengarkan murotal berbanyak untuk kalau agamanya Islam ya. Kalau non muslim ya silahkan sesuai dengan agamanya. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan keimanan seseorang? Nah ini yang pengalaman Anda semuanya atau saya sendiri dengan kita kembali lagi muhasabah diri, sering mendengarkan kajian-kajian itu mengingatkan kita kembali. Atau kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang lebih menyakitkan atau lebih terpuruk dari kita. Kadang-kadang kita kan merasa saya itu orang yang paling menderita loh di dunia ini, sedangkan ternyata orang lain itu banyak yang lebih berat cobaannya dari kita. Itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Nah, healing ini pemulihan tahap yang terakhir. Klien mengintegrasikan kehilangan sebagai bagian kehidupan dan penderitaan akut yang akut berkurang. Pemulihan di sini itu bukan berarti kehilangan tersebut dilupakan atau diterima. Kembali lagi untuk penyembuhan secara batin atau psikologis, sosialnya kembali, fisiknya juga mau seger lagi gitu, yang tadinya mungkin lupa, nggak bersemangat ya. Ini, tapi bukan berarti terhadap sesuatu yang menyakitkan dia akan lupa. Ya,
dihianati misalnya, maaf ya, dihianati, nggak jadi nikah, ternyata dia nikah sama orang lain, nah, kan sakitnya luar biasa. Tapi oh mungkin balik lagi dia bukan jodoh saya, dia bukan yang terbaik untuk saya harus memulih lagi nih, harus menunjukkan bahwa saya bisa fight menghadapi apapun dalam hidup ini. Tapi bukan berarti harus melupakan, oh iya ya sudahlah, ini untuk pengalaman saya supaya ke depan saya lebih hati-hati, itu ya. Teman-teman, baik, lanjutannya adalah dimensi respon dan gejala berduka itu seperti apa? Respon kognitif terhadap duka cita. Berarti individu itu mempersepsikan hal-hal yang baik di dunia. Makna hidup ketika berhubungan dengan takdir atau garis kehidupan. Nih. Kemudian respon emosional, marah, sedih, cemas, gelisah itu pasti semua orang pernah mengalami. Ya, apalagi saat kehilangan yang benar-benar dia berarti dalam hidupnya. Kehilangan mobil kesayangan. Ya nggak usah lah yang tinggi-tinggi mobil. Kehilangan tadi hewan kesayangan. Itu juga saya dulu pernah ngerasain sampai nangis. Sampai baru saya beli obat ya, mau saya injeksi, mau disuntik, itu udah mati. Kucingnya itu jadi berimbas pada saya nggak mau melihara lagi lah, kasihan gitu. Ya, inilah respon emosional. Respon emosional terlihat pada semua fase proses duka cita, baik itu dari yang shock tadi, marah, yang bergeni, sampai acceptance. Depresi itu juga ditunjukkan bisa dengan menangis tadi ya, menyendiri. Respon spiritual itu seperti apa? Dapat kecewa dan marah kepada Tuhan, tokoh agama yang lain. Karena ditinggalkan, mungkin dia malah kekecewaan terhadap agamanya juga bisa. Karena minimnya pemahaman kita tentang agama kita sendiri kadang-kadang ya. Respon perilaku, menangis terisak, gerung-gerung ya, menangis tidak terkontrol, sangat gelisah, perilaku mencari, ini tanda kerinduan dan pencarian figur yang hilang, melihat foto kemudian menangis, kangen dengan seseorang, dia akan buka lagi beberapa kenangan bersama si A atau anggota keluarga yang pergi tadi ya. Perasaan marah, frustasi, menyimpan benda berharga yang dimiliki orang yang telah meninggal. Ini contoh ya. Respon fisiologis, contohnya mengeluh, tidak bisa tidur, insomnia, sakit kepala, gangguan nafsu makan, berat badan turun, tidak bertenaga, gangguan pencernaan, serta perubahan sistem imun dan endokrin. Jadi penurunan imun ini bisa terjadi ketika kita kurang istirahat, pikiran kita sedang kalut ya, sehingga berefek pada masalah fisik, saling berhubungan. Masalah fisik bisa disebabkan karena psikologis, dari fisik juga menyebabkan masalah psikologis. Contohnya gimana? Contoh masalah fisik menyebabkan perasaan perubahan di psikologis ya, tadi kalau misalnya dia sakit, ada perubahan fisik, jadi kurus, jadi tidak punya tenaga, nggak cantik lagi seperti dulu, apalagi tadi rambutnya misalnya rontok, kemudian ada perubahan cedera pada tubuhnya misalnya ya, akan berefek pada masalah psikis. Jadi tidak percaya diri, malu ya, gangguan citra diri, nggak rasa ada putus asa gitu. Kalau dari masalah psikis juga iya, psikisnya banyak memikirkan sesuatu atau overthinking ya. Overthinking tuh negative thinking tapi terlalu berlebihan terus. Orangnya lebih cenderung ke negative thinking sehingga lama-lama overthinking, memikirkan sesuatu yang di luar batas gitu. Jadi dampaknya ya kurang tidur kan ke fisik, jadi malas makan gitu. Ya itu tadi ya, ke berat badan turun, misalnya tidak punya tenaga, itu akibat dari memikirkan atau masalah psikologi. Bisa juga karena banyak pikiran, yang kena adalah gastritis, jadi gastritis ya, atau asam lambung meningkat. Ini aplikasi apa yang bisa kita lakukan di dalam proses perawatan dalam berduka? Yang pertama, kita coba mengamati respon kognitif, emosional, spiritual, perilaku, dan fisiologis. Tadi yang udah kita bahas. Memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Saat apa? Saat kita assessment, melakukan pengkajian, melakukan rencana tindakan atau intervensi,
teknik sikap yang terapeutik. Itu alat utama kita sebagai seorang nurse. Jadi kalau yang punya bakat kalem pendiam itu gimana ya Bu? Ya harus berlatih karena kita sudah memilih profesi ini, ya harus bisa berlatih bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Termasuk saya pun masih sampai saat ini terus berlatih bagaimana kita berbicara yang bisa diterima orang, yang tidak menyakiti orang, yang kadang-kadang niatnya kita baik saja dipersepsikan tidak baik atau berbeda kan, apalagi niat jahat ya. Kadang-kadang ya itulah ya, harus banyak berlatih bagaimana berinteraksi dengan orang lain, itu baik pasien, keluarga, tenaga kesehatan lain, atau profesi lain. 3 area utama yang perlu dikaji apa? Ada persepsi yang adekuat tentang kehilangan. Persepsi secara kognitifnya tadi, untuk menurut pasien tuh gimana? Sangat berartikah? Atau malah maaf senang dengan kehilangan? Contoh, ya alhamdulillah toh, istriku cepat mati, ya, istriku segera meninggal karena saya udah pingin menikahi si A gitu misalnya. Ini kan bisa juga kan? Itu namanya bukan berduka ya, tapi senang ini. Persepsi dulu. Dukungan yang adekuat ketika berduka. Ya, kemudian baik. Tadi kita sudah membahas yang sebelumnya, dukungan yang adekuat ya. Dukungan yang adekuat itu artinya dukungan yang baik, baik itu dari orang terdekat, keluarga terutama, atau teman, saudara. Kemudian ada perilaku coping yang bawah ya, perilaku coping yang bisa dilakukan selama proses kehilangan. Coping yang dimaksud di sini bisa adaptif ataupun maladaptif, tinggal bagaimana tadi dukungannya apakah dia baik atau kurang. Kalau inadequate terhadap dukungan baik itu sosial spiritual, itu bisa juga dia maladaptif. Contoh tadi pergi ke tepi laut sendiri, kemudian dia ada pikiran untuk bunuh diri ya, nyemplung, atau mungkin ada pikiran untuk minuman keras, nafsa dan lain-lain ya, atau yang melakukan hal yang tidak baik, itu yang inadequate atau coping yang maladaptif. Kalau yang adaptif ya makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin soleh, makin rajin ikut kajian, ngajinya juga rutin gitu ya. Ini bentuk-bentuk tadi ya dari implementasi apa yang bisa kita lakukan. Contohnya ya nanti akan dibahas selebihnya di ini materi untuk keperawatan jiwa psikososial atau palliative care. Jadi ada beberapa intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien gangguan citra tubuh, harga diri rendah, ketidakberdayaan. Misalnya kita perlu memberikan afirmasi positif, hipnosis 5 jari, perilaku terapi spiritual gitu. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan teman-teman semua, setelah ini nanti UTS ya minggu depan. Oke, saya pribadi mohon maaf kalau selama menyampaikan tadi mungkin ada yang menyinggung atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.